Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia dan nikmatnya kepada kita semua. Salawat dan salam tidak lupa pula kita curahkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada hari ini, saya akan membahas materi tentang konsep pendidikan menurut Quran Surat Ali Imran ayat 84-87. Adapun bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim وَمَا أُنْزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغي خير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين Sadaqallahul azim. Terjemahan ayat Quran Surah Ali Imran ayat 84-87. Katakanlah Nabi Muhammad, kami beriman kepada Allah dan pada apa yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub beserta anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa serta para nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan hanya kepadanya kami berserah diri. Siapa yang mencari agama selain Islam, sekali-kali agamanya tidak akan diterima darinya, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Bagaimana mungkin Allah akan memberi petunjuk kepada suatu kaum yang kufur setelah mereka beriman dan mengakui bahwa Rasul Muhammad itu benar dan bukti-bukti yang jelas telah sampai kepada mereka? Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Mereka itu balasannya adalah ditimpa laknat Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya. Adapun mufradat atau kosakata sulit dari Quran Surat Ali Imran ayat 84-87. Yang pertama ada unzila yang berarti diturunkan. Yang kedua ada asbati yang berarti anak cucu Nabi. Yang ketiga ada utiya yang berarti diberikan. Yang keempat ada la nufarriqu yang berarti kami tidak membeda-bedakan. Yang kelima ada yabtaghi yang berarti mencari atau menginginkan. Yang keenam ada ghairah yang berarti selain atau bukan. Yang ketujuh ada falan yuqbala yang berarti maka sekali-sekali tidak akan pernah diterima. Yang kedelapan ada dinan yang berarti agama. Yang ke-9 ada al-khasirina
yang berarti orang-orang yang rugi atau celaka. Yang ke-10 ada Yahdi, yang berarti memberi petunjuk atau membimbing. Yang ke-11 ada Ba'dar imanihim, yang berarti setelah keimanan mereka. Yang ke-12 ada Qauman, yang berarti suatu kaum atau sekelompok manusia. Yang ke-13 ada Kafaru, yang berarti mereka kafir atau ingkar. Yang ke-14 ada Syahidu, yang berarti mereka telah bersaksi. Yang ke-15 ada Al-Bayyinatu, yang berarti bukti-bukti yang jelas. Yang ke-16 ada Az-Zalimina, yang berarti orang-orang yang zalim. Yang ke-17 ada Ulaika, yang berarti mereka itu. Yang ke-18 ada Jazaa'uhum, yang berarti balasan mereka. Yang ke-19 ada Ajma'ina, yang berarti semuanya atau seluruhnya. Yang ke-20 ada Laknatu, yang berarti laknat atau kutukan. Yang ke-21 ada An-Nasi, yang berarti manusia. Adapun asbabun nuzul dari Quran surat Ali Imran ayat 84 sampai 87, yang mana latar belakang turunnya Quran surat ini berkaitan erat dengan peristiwa pemberontakan iman atau murtadnya sekelompok orang di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dikisahkan bahwa ada seorang laki-laki dari kaum Ansar yang telah memeluk Islam, namun kemudian ia murtad dan kembali ke agama asalnya, serta bergabung dengan kaum musyrik di Mekah. Setelah merasakan kerasnya kehidupan dalam kekufuran, ia merasa menyesal dan mengirim utusan kepada kaumnya untuk menanyakan kepada Rasulullah apakah masih ada pintu tobat baginya. Merespon kegelisahan tersebut, Allah Subhanahu wa taala menurunkan rangkaian ayat ini sebagai penjelasan sistematis. Ayat 84 menegaskan kembali kesatuan iman kepada seluruh nabi sebagai fondasi yang tidak boleh dipilah-pilih. Kemudian ayat 85 memberikan peringatan keras bahwa setelah datangnya Islam tidak ada lagi jalan keselamatan melalui agama lain. Ayat ke-86 hingga 87 secara spesifik menyoroti nasib mereka yang telah melihat kebenaran, mukjizat dan syariat Islam namun tetap memilih berpaling. Ayat-ayat ini menjadi jawaban bahwa pintu taubat selalu terbuka bagi mereka yang bersungguh-sungguh, sebagaimana ditegaskan pada ayat 89 setelahnya. Namun, sekaligus memberikan peringatan tegas bahwa tindakan mempermainkan iman adalah kezaliman besar. Dalam konteks pendidikan tarbawi, peristiwa ini memberikan pelajaran tentang pentingnya menjaga hidayah dan bahaya dari sikap labil dalam memegang prinsip akidah yang sudah yakini kebenarannya. Adapun poin-poin pendidikan dari Quran Surah Ali Imran ayat 84 sampai 87. Yang pertama, kurikulum pendidikan Islam haruslah berbasis tauhid, yaitu akidah, yang mana tauhid merupakan fondasi utama yang mengintegrasikan seluruh dimensi ilmu pengetahuan dengan nilai-nilai ketuhanan. Tauhid berfungsi sebagai benang merah yang menyatukan sejarah risalah para nabi dalam satu visi kebenaran, sekaligus bertindak sebagai filter ideologis yang memastikan tujuan akhir pendidikan tetap berorientasi pada ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, penentuan standar kompetensi lulusan identitas muslim. Ayat 85 menegaskan bahwa selain Islam tidak akan diterima. Secara tarbawi, ini berkaitan dengan tujuan akhir pendidikan. Pendidikan Islam harus memiliki output yang jelas, yaitu terbentuknya individu yang memiliki identitas yang kuat. Pendidikan harus membimbing peserta didik agar tidak hanya sekedar mengikuti tradisi, tetapi benar-benar tunduk dan patuh kepada ketentuan Allah sebagai standar kebenaran tertinggi. Yang ketiga, pentingnya integritas intelektual dan kejujuran akademik. Ayat 86 menyindir mereka yang kafir setelah melihat bukti-bukti nyata. Tafsir menyebutkan mereka sebenarnya tahu kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kitab mereka, namun mengingkarinya karena gengsi atau fanatisme golongan. Nilai terbaik yang dipetik adalah pentingnya integritas intelektual. Pendidikan harus menjauhkan peserta didik dari sifat subjektivitas dan kepentingan pribadi. Ilmu pengetahuan harus diikuti dengan ketaatan pada kebenaran, bukan justru menjadi alat untuk membenarkan kezaliman atau pengingkaran. Yang terakhir, konsekuensi etis dan sosial.
Dalam belajar, ayat 87 menjelaskan tentang laknat Allah, malaikat, dan manusia bagi mereka yang berpaling. Dalam pendidikan, setiap pilihan memiliki konsekuensi. Hal ini mengajarkan pentingnya tanggung jawab moral atas ilmu yang telah didapat. Seorang terpelajar yang menyimpang dari kebenaran yang diketahuinya akan kehilangan martabat sosial dan keberkahan dalam hidupnya. Pendidikan harus menanamkan bahwa ilmu tanpa amal atau ilmu untuk kesesatan adalah sebuah kerugian besar.